Halo semuanya, selamat malam. Semoga pada sehat-sehat semua. Gimana hari ini? Pada asik nggak kerjanya? Sekarang kita malam ini seperti biasa kita ketemu lagi dan kita akan ngobrolin saham malam-malam. Dan hari ini seperti yang teman-teman mungkin udah tahu, kita akan ngundang salah satu koko saham, ya dijulukin koko saham, dan kita bakal ngomongin sesuatu yang agak beda nih dari yang biasanya gue suka omongin. Misalnya kalau gue biasa ngomongin fundamental gitu ya, kita kali ini ngundangnya orang technical analysis nih. Nah, semoga hari ini kita bisa dapetin insights banyak lah ya. Sekarang gue panggil aja temen gue yang namanya Andi Senjaya. Halo, Oke, halo brother. Sehat-sehat? halo Bro Kevas, apa kabar? Sehat-sehat di sini. Lu sehat gak di sana? Sehat dong, sehat, puji Sehat, Tuhan. Suara gue mantap. kedengeran ya? Jelas ya? Loud and clear, aman. Oke, thank you, thank Oke, you. mantap. So, Oke, kita nih topiknya beda banget. Biasa kalau gue kan ngomongnya teknikal-teknikal, kali ini gue kedatangan tamu yang jagoannya teknikal nih. Gue kebiasaan ngomongnya fundamental, gitu kan. fundamental, Sekarang ya, ya, ya. ngobrol-ngobrol lu sama lu teknikal nih. Nah, Boleh, boleh. maybe kita ini dulu kali ya. Gimana nih market hari-hari ini bro? Lu pantau tiap hari nggak sih kalau jadi trader gitu? Oke, ini menarik sih ya. Kalau tiap hari pasti lihat karena kita Hmm. kalau mau bikin konten, terus kalau mau update market, lihat market, pasti lihat lah tiap hari. Tapi yang menarik di sini nggak setiap, kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi Hmm. nggak setiap menit dan nggak setiap detik gue ngeliatin chart kayak gitu. Oke. Jadi memang ada waktu-waktunya aja nih yang gue prioritasin memang untuk ngelihat marketnya lagi ngapain nih. Tapi nggak Mhm. setiap apa ya, nggak setiap detik juga gue liatin gitu. Jadi gue ada aktivitas Oke. lainnya juga yang waktunya gue sisihkan buat yang lain kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri biasanya yang pasti di jam 9 itu, gue nggak tahu nih ya, biasanya kan orang nungguin jam 9 buka market, lihat keadaan market Mhm, langsung ya, mhm, mhm. chart marketnya kan langsung gerak. Kalau gue Betul. pribadi, gue lebih nyaman ngelihatnya itu di jam 9.15. Jadi jam 9 tuh Oke. biasanya gue skip. Karena rame banget ya itu ya. Karena masih ramai banget, bener. Nah, Karena masih perdagangannya volatil baru banget. jalan, Hmm. masih volatile banget, dan juga kalau gue boleh bilang sih banyak sekali pending pending order yang mungkin kita set di malam sebelumnya dan segala macam itu baru tereksekusi di 15 menit perdagangan pertama mulai kayak gitu. Jadi biasanya gue Hmm. lebih nyaman ngelihatnya itu ketika 9.15. Kadang-kadang takutnya nih ya, banyak saham-saham eh, yang bergeraknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus abis itu Mhm. jadi malah kitanya sendiri yang psikologinya kadang-kadang terganggu. Wah, ini kayaknya turun nih. Gitu kan. Padahal cuman di 15 menit awal aja. Mhm. Kadang-kadang suka kita Mhm. lihat kayak gitu kan. Tiba-tiba turun, Mhm. akhirnya naik lagi kayak gitu. Jadi biar mengantisipasi biasanya gue baru cek itu di 9.15 sih sebenarnya. Kayak I gitu. see. Nah, nih pas lagi ngomongin jam-jam aja ya. Padahal kan biasanya kalau orang kan Mm-mm. kayaknya banyak juga yang strateginya tuh ini. Beli sore, jual pagi. Yang beli Oke, jam closing-closing jam 3. Berarti lu nggak tipe yang kayak gitu ya, bro ya? bukan, bukan. Itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke nyopet gitu lah ya Iya, untuk karena kan cuannya ya. manfaatin jam 9 pasti rame nih biasanya, Betul. ya kan? Uh-uh. Tapi berarti lu nggak kayak gitu ya? Gue nggak kayak gitu. Gue lebih ke swing trading aja sih. Mhm, mhm. Oke, swing tradingnya sekarang juga ke banyak market ya bro ya? Berarti kayaknya lu hidupnya 24 jam nih, gue lihat-lihat nih. Saham, kripto, forex main juga nggak sih? Forex, gold gitu? Forex ada juga, kita ngikutin Ada marketnya juga ya? juga. Oke, Kalau berarti misalkan 24 jam lagi, bener ini emang nih. US market, saham, ya kan? iya, iya, iya. Udah 24 jam. Tapi PR-nya tuh di situ bro Kevas. Gue Hmm. semakin semakin banyak instrumen yang bisa kita lihat gitu ya. Setiap Mhm. instrumen itu punya karakternya masing-masing. Setiap Mhm. instrumen itu juga punya plus minusnya masing-masing. Mhm. Dan Mhm. semakin kita melihat banyak market, sebenarnya kita bisa jadinya kita bisa belajar nih bagaimana cara kita memanage waktu kita untuk bisa mendapatkan potensi profit yang sebenarnya di setiap market itu ada kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita trade
saham lokal Indonesia seperti apa, kita trade cryptocurrency, misalkan market Yap. cryptocurrency seperti apa. Jangan sampai market cryptocurrency kan 24 jam 7 hari kan ya, lebih parah daripada forex. Forex Jangan ya, sampai 7 hari ya malah, bahkan ya. bener banget. Jangan sampai malah setiap detik, setiap menit dia bergerak, kitanya yang mengikuti jamnya market, kita harus standby, terus kalau tidur Yap, nggak good tenang. point. Nah, poinnya adalah gimana caranya kita bisa membuat market yang sebenarnya ngikutin gaya tradingnya kita atau cara tradingnya kita. Jadi yang jadi PR di sini adalah menentukan kenyamanan tradingnya kita masing-masing di dalam market yang banyak sekali. Ada kripto, ada forex tadi, ada juga saham Indo gitu ya. Nah, itu adalah PR-nya. Jadi kita harus apa ya istilahnya? Harus menemukan gaya tradingnya sendiri sih kayak gitu. Nah, ini menarik. Gua menanyakan poin yang lu sampaikan kalau gitu. Gimana caranya kita mungkin banyak teman-teman kan retail investor mungkin masih baru juga, baru belajar. Gimana caranya kita nemuin gaya yang nyaman di kita atau market yang nyaman di kita? Apakah emang harus cobain semua, dan kalau cobain semua tanpa ilmu mungkin kita bakal jatuh bangun juga. Gimana bro? Any tips? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau sebagai trader itu kan banyak sekali tipikal tradernya ya. Ada yang mungkin, ada yang kalau kita kenal Ya, sebagai scalper ya. benar. Jadi Tipe-tipe tradernya aja mungkin banyak banget bro. Gimana cara nemuin betul banget. nyamannya? Ah, Oke, jadi sebenarnya tipe trader itu banyak banget ya. Dan sebenarnya kita mau jadi tipikal trader yang misalkan scalper atau mau jadi swing trader, itu sebenarnya nggak ada yang lebih baik daripada yang lain. Misalkan ada yang, kalau kita tahu ada beberapa juga di Indonesia scalper yang bisa dapat cuan yang lumayan gitu ya. Dalam 1 bulan itu cuannya bisa besar. Nah, kalau kita mau jadi seperti mereka, kita harus mengikuti 100% apa yang mereka sacrifice. Misalkan mereka sacrifice waktu. Jadi ketika jam 9 market buka sampai jam 3 market tutup, kita bisa ngikutin fokusnya mereka. Trading untuk bisa mendapatkan profit yang ideal kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak nyaman atau kita nggak cocok, kita jangan maksain ke sana gitu ya. Kalau buat saya pribadi, pengertian trading itu bukan sesuatu yang sebenarnya malah menambah beban kehidupan kita. Kalau buat saya, trading itu justru adalah sebagai hobi atau ekskul ya. Kalau di sekolah kan pekerjaan utamanya kan kita sebagai pelajar ya, tapi kan kita punya ekskul lagi, misalkan main basket ya, ada olahraga, ada seni ya, musik. Nah, kita harus treat, kalau buat saya pribadi, saya treat trading itu sebagai ekskul aja, ekstrakurikuler. Pekerjaan kita yang daily-nya itu jalan seperti biasa, tapi trading itu adalah sebuah aktivitas yang seharusnya menyenangkan dan seharusnya bisa menambah kita tuh jauh lebih nyaman gitu ya dalam beraktivitas sehari-hari kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menjadi seorang scalper yang setiap menit, setiap detik ngeliatin chart, mungkin bisa cari gaya lain, misalkan swing trading gitu ya, yang tradingnya mungkin sekali eksekusi, sekali analisis, itu analisisnya bisa berlaku mungkin sampai 1 minggu atau mungkin 1 bulan kalau di saham, kayak gitu kurang lebih. I see. So, berarti emang ya baik-baik lagi emang harus disesuaikan sama diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kita punya spend waktu berapa banyak, kalau mau ngikutin kripto siap nggak 24 jam 7 hari gitu ya. Menarik. Tapi berarti gaya lu memang lebih ke swing ya. Nah, anyway kalau ngomongin ke swing ya bro ya. Gimana sih cara lu untuk nge-screening saham-saham yang menjadi pilihan target buat lu trading gitu? Karena kan ya baik-baik lagi saham 700. Kalau as a technical analyst gimana sih untuk lu pilih sahamnya dulu? Oke. Kalau gue pribadi biasanya gini, gue bakal ngelihat top stock gainernya sih biasa daily-nya. Jadi biasanya kan kalau kita melihat ada tiba-tiba saham yang naik signifikan tuh ya, misalkan naiknya di atas 10%. Biasanya kalau kita lihat ke grafiknya itu memberikan sebuah candlestick yang menarik tuh biasanya ya. Tapi nggak cuma cukup di sana aja, kita tetap akan melihat gitu ya sahamnya apa, habis itu liquid atau enggaknya, kita analisis lagi nanti di sana. Jadi biasanya screening pertama gue itu dari stock gainernya sih, top stock gainernya seperti apa. Habis itu gue urutin, nanti kan ke filter tuh ya, biasanya top stock gainer hari ini. Biasanya memang beberapa saham ada yang nggak familiar, tiba-tiba muncul gitu ya. Nah biasanya gue akan coba
lihat gue akan coba lihat grafik atau chartnya, habis itu gue analisis di situ. Kalau misalkan ada pola yang menarik, kalau misalkan ada sebuah kesempatan di situ untuk gue coba masuk, biasanya gue akan trading di situ. Dan mostly beberapa mungkin ada saham yang gue nggak familiar gitu, gue coba trading di situ, ternyata works gitu. Jadi memang pinter-pinter kitanya aja sih nemuin kesempatan. Jadi memang kalau misalkan nggak lagi ada kesempatan di market yang saat ini bergerak di sektor second liner gitu, kadang-kadang kalau gue pribadi coba lihat di sektor third liner juga ada kadang-kadang gitu, yang bisa memberikan peluang kita untuk bisa profit kayak gitu. Meskipun nggak gitu liquid ya, misalkan third liner tadi kan lu sebut juga kayak lu harus lihat likuiditasnya dulu. Betul. Kalau Nah, itu lo trading ada target nggak sih kayak daily transaction harus berapa gitu yang lu katakan di liquid? biasanya gue akan coba lihat bid overnya sendiri sih, masih masuk nggak ya ke nominal gue untuk trading gitu, karena gue nggak mau ketika gue masuk atau gue beli tiba-tiba marketnya udah langsung loncat, artinya kan likuiditasnya kecil ya atau rendah banget. Makanya biasanya gue akan lihat lagi, walaupun menarik kadang-kadang, tapi kalau likuiditasnya buat gue terlalu beresiko gitu ya, takutnya gue bisa masuk, oke, harga sahamnya naik, oke, tapi ketika ada something gue nggak bisa jual gitu ya. Ya. Gawat juga gitu. Kalau jual langsung ARB kalau si Bro Andi nih jual saham. Kagak lah. Dibanting nih. Anyway, kalau lu tadi bilang ke misalnya lu nge-sort berdasarkan top gainers, berarti gua nggak tahu ya, gua belum tahu strategi lu gimana. Tapi kalau gua tetap berarti lu tipikal trader yang lebih ke stylenya mungkin buy on break ya, karena lu kayaknya harus nunggu break dulu baru nunggu ada momen harga naik baru lu ngikutin, bener gitu. Kenapa buy on break dan buy on weakness misalnya? Kenapa buy on break nggak buy on weakness? Ini menarik gitu ya. Di sini gue lebih seneng atau lebih cenderung tertarik untuk buy on breakout karena satu, kita dapat konfirmasi yang lebih mudah buat gue. Karena ketika dia breakout sebuah level, itu ketika kita entry harusnya di portofolio kita itu udah langsung kelihatan hijaunya gitu ya, harusnya kan seperti itu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita buy on break dan setelah kita tunggu ternyata marketnya berbalik malah turun lagi, nah itu kita udah langsung dapat konfirmasi lagi, oh ini kayaknya ada indikasi dia false break. Nah biasanya kalau seperti itu gue bisa langsung cut loss. Jadi gue adalah seorang trader yang males sih nunggu lama-lama ya, karena gini, ketika dia kalau kita pakai strategi buy on weakness, kadang-kadang kita kan tunggu dia turun di support. Nah, biasanya ketika proses turun dari support ini, transisinya buat naik lagi itu butuh waktu. Jadi ketika dia turun, habis itu transisi untuk naiknya lagi dia butuh waktu. Dan kadang-kadang belum ada level atau area stop loss yang ideal yang bisa gue pegang saat itu. Jadi gue itu mencari sebuah cara trading yang menurut gue jauh lebih mudah aja, jauh lebih simpel. Ketika gue mau beli sebuah saham dengan buy on breakout, gue udah langsung bisa menentukan entry point-nya di berapa, kemudian kedua stop loss-nya di berapa, karena pasti sebelumnya udah ada swing yang bisa kita jadikan acuan untuk stop loss. Kemudian targetnya udah langsung jelas juga sebenarnya gitu ya. Jadi dengan trading on breakout, gue bisa jauh lebih simple tradingnya daripada buy on weakness. Biasanya kalau buy on weakness, oh ya boleh. Sorry gue potong. Nah tadi gue mencermati omongan lu, misalnya lu strategi buy on break out, and then you put stop loss under the previous swing sebelumnya. Ya kan, berarti kan itu kan level support dong kalau swing. Ya betul. Ya kan. Nah kadang itu kan dari resistance yang di break barusan sampai ke swing itu lumayan jauh loh. Misal let's say kalau bisa di atas 10%, you take it gitu tetepan. Kadang kan kita biasa trader kan biasa oke lah di bawah 10% aja biasa rata-rata cut loss-nya. Gimana tuh kalau misalnya range-nya itu jauh gitu? Oke, it's a good question. Gua sendiri nggak suka ketika saham yang gue beli gue tahan lebih dari 10%. Kayak gitu. Nah, jadinya level stop loss itu biasanya nggak masalah gue taruh misalkan di level lebih dari 10%, tapi just for my reference untuk menentukan berapa lot yang gue beli. Kayak gitu. Tapi biasanya, jadi gini,
ada dua pertimbangan ya. Pertama gue nentuin resikonya based on level swing yang terakhir. Abis itu gue nentuin nih lot berapa yang ideal. Karena kalau terlalu jauh pun gue nggak mau trading Lotnya jadi terlalu kekecilan. banyak. Oh, Nah, oke. lotnya jadi lebih konservatif lah gue bisa bilang Ya, gitu. ya. Tapi ketika dia breakout, abis itu gagal breakout, biasanya maksimal 5% itu gue udah buang kayak gitu. Jadi balik lagi, stop loss itu dari awal gue hanya lakukan biasanya untuk menentukan berapa size yang gue akan beli. Tapi I nantinya see. ketika gue jual sahamnya, gue close sahamnya, bisa lebih cepat daripada itu gitu bro. Ibaratnya Ngerti? resiko maksimal ya. Resiko maksimal kalau sampai swing sebelumnya itu ketembus. Ya kan? Betul. Tapi kalau lo 5% dilihat situasinya udah nggak enak ya, lo cut aja. Iya betul. Karena nggak nyampe juga ke resiko maksimalnya. Oke, terjawab Betul. sih tadi soalnya gue mau nanya, misalnya kalau buy on break terus malah sideways gitu kan kadang suka gitu kan. Sideways terus nggak nyampe ke swing sebelumnya, sebenarnya emang nggak kena level stop loss tapi sideways aja lama gitu kan, kesel juga. Betul. Biasanya gue cut. Itu biasanya gue cut. Biasanya Kenapa? Oke. Karena gini, ketika gue beli sebuah saham, ekspektasi gue terhadap saham ini adalah langsung naik. Breakout langsung jalan naik gitu ya. Dengan konfirmasi langsung jalan, betul, langsung jalan. Dan ketika dia nggak jalan, walaupun masih aman gitu ya, masih di atas level stop loss guanya nggak nyaman gitu biasanya. Jadi biasanya gue akan stop loss dulu, gue akan cut loss dulu. Habis itu nanti gue akan analisis lagi, gue akan tungguin lagi nih di level mana lagi gue bisa buy on breakout. Biasanya kayak gitu. Biasanya sempat gue berkali-kali coba, dia baru breakoutnya di percobaan yang ketiga misalkan. Dan nggak masalah buat gue. Biasanya profitnya bisa nutup loss-loss yang sebelumnya sih, kayak gitu. Oke, nah ini dari tadi tuh kayaknya banyak yang komen, wah kalau buy on break nanti dihajar bandar, ditipu-tipu, false breakout. Nah, dari pengalaman lu bro, any tips nggak buat kayak mungkin lu udah nemuin ciri-ciri, wah ini kayaknya breakoutnya serius gitu ibaratnya. Mungkin lu bisa kasih tips nggak ke teman-teman? Gini, mungkin gue share sedikit lah ya. Biasanya ketika gue analisis sebuah saham yang mau breakout, biasanya gue tambah konfirmasi dengan menggunakan volume analisis dan bandarmologi kayak gitu. Jadi teknik analisis yang lain gue gunakan untuk konfirmasi juga. Nah, kalau misalkan technical analisisnya bagus nih ya, tapi ternyata ketika kita cek secara bandarmologinya atau secara flow analisisnya itu nggak terlalu bagus lah istilahnya ya. Nah, ada dua pilihan yang biasanya gue lihat. Pertama, kalau technical analisisnya benar-benar bagus, gue akan masuk dengan resiko yang jauh lebih kecil. Jadi gue mainin resikonya. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan dianya nggak bagus, bandarmologinya nggak bagus, dan TA-nya juga sedikit meragukan lah istilahnya, baru gue nggak akan beli. Gue nggak akan trading di saham tersebut, kayak gitu, simple. Tapi kalau misalkan TA-nya bagus, ya kemudian bandarmologinya bagus, nah di situ gue baru yakin nih, oke, di sini gue bisa trading, dan gue lihat juga nih volumenya. Oke, ketika dia breakout, volumenya terlihat memberikan ada peningkatan volumenya. Nah, di situ ada indikasi yang bagus sebenarnya untuk dia berhasil. Jadi lu cari volumenya tebal ya? Iya, gue cari volumenya tebal. Jadi ketika dia breakout, volumenya tebal, itu konfirmasi sebenarnya dia breakoutnya sempurna gitu. Oh, ini gue coba explore ya. Iya, boleh. Dengan menggabung-gabungkan tadi yang gue tanya, kan lu kadang sometimes untuk masuk breakout, tunggu konfirmasi volume dan lu lihat put over. Nah, case-nya kadang-kadang, bener nggak sih mainnya gini bro? Misalnya nih, kita lihat bid over, tiba-tiba di bagian over, kanan tuh tebel banget nih, ya kan? Terus dengan sangat cepat sekali, habis itu orderan overnya, pek. Apakah itu yang lo tunggu gitu, untuk lo bilang, wah ini kayaknya ada volume. Tapi di sisi satu lain, kadang gue mikirnya gini bro, wah ini volume yang jagain resisten ini tuh banyak banget, susah lah. Bukan susah ya, maksudnya sekalipun di break, ini pasti akan ada yang guyur lagi gitu. Lu lebih pandangannya kemana bro? Oke, gini, fun fact aja, sebenarnya gue itu tradingnya simple gitu ya. Kadang-kadang gue nggak suka ngeliatin bid over. Oke. Gitu. Kadang-kadang gue ngeliatin bid over. Kenapa? Karena butuh energi lagi, butuh waktu lagi, itu sih consideration-nya. Tapi biasanya gue kadang-kadang kalau ada waktu dan sekelewat gitu ya, gue ngeliat juga
ada 2 poin yang tadi kan. Yang pertama ketika ada bid yang tebel, ada offer yang tebel. Over. Iya, offer yang tebel, kemudian tiba-tiba dimakan habis gitu ya, cepat Habis di habisnya. HK lah gitu. Di HK istilahnya, ya itu sebenarnya salah satu konfirmasi sih sebenarnya. Tapi gue jarang banget trading based on bid offer, ngeliatin bid offernya itu sendiri gitu. Oke, menarik. Nah, ada satu fakta yang gue ngeliat bahwa ketika di offernya itu tebel, ya, offernya itu tebel, bidnya itu kecil sebenarnya. Misalkan bidnya itu sekitar 1.000 lah, volumenya 1.000. Sedangkan di offernya itu sekitar 5.000 ke atas atau 10.000 lah, pokoknya jauh lebih tinggi. Biasanya orang melihat bahwa di sini cukup tebel ya, di offernya itu cukup tebel, dia punya apa, tahanannya gitu ya, atau supply-nya cukup banyak. Tapi sebenarnya justru itulah yang yang menarik, yang sering gue lihat adalah ketika dianya tebel di kanan ya, itulah bandar itu sebenarnya bisa nge-HK-in tuh semua si ininya dengan cakep gitu ya. Dia ketika breakout dia bisa belinya dengan lebih bagus gitu, karena dia bisa akumulasinya dengan lebih banyak lagi tuh, total lot yang bisa dia makan kayak gitu. Sebenarnya itu jauh lebih bagus daripada offernya itu kecil, karena kalau dia naikin offernya kecil, barang yang dia punya mungkin nggak terlalu maksimal Nggak gitu. banyak. Nggak banyak gitu. Bener juga sih. Gitu. Kayak gitu kurang lebih. Cuman itu ya gue masih research juga sih. Maksudnya kalau masalah bandarmologi ya gue cuman pakai sedikit aja lah. Broker gitu ya. sama dia berarti? Broker sama aja, dan gue juga fokusnya lebih ke TA sih. Fokusnya ke TA. Nah, so TA lu swing pun juga lu berarti lebih ke yang konfirmasi di akhir hari gitu ya, memang ya. Misalnya harus tutup candle dulu, bukan yang lagi running, kayak tadi wah ngeliatnya nih bid offernya bagus, lu ya udah deh tebel nih breakout gitu, enggak ya? Biasanya Apa gue campur-campur? terkadang gue pick sih sebenarnya. Kalau misalkan memang secara candlestick-nya udah bagus nih ya, sebelum gue tutup candle itu gue udah masuk. Tapi kalau misalkan masih meragukan, gue mungkin masuknya masih setengah dulu gitu ya. Jadi yang gue mainin gitu ya, yang gue modifikasi itu adalah entry strategi gue biasanya. Biasanya gue bisa masuknya kecil dulu deh. Kalau ada saham nggak yakin, gue masuknya kecil dulu gitu ya. Kenapa gue kayak gitu? Karena pertama, gue nggak mau ketinggalan momentum kalau ternyata dia beneran naik gitu ya. Gue nggak mau nunggu konfirmasi dulu kadang-kadang. Tapi kalau misalnya konfirmasinya itu nggak datang, gue itu baru beli dengan jumlah yang kecil aja, sehingga resiko gue nggak terlalu besar sebenarnya gitu. Kalau misalkan gue harus cut loss 5% gitu ya, tapi lot yang awal yang gue beli itu bukan lot yang penuh gitu ya, bukan lot yang sepenuhnya mau gue beli di saham itu buat gue masih fine gitu buat gue ambil. Jadi gue jarang banget mencari kepastian dari market, bisa dibilang gitu. Ini breakout atau enggak ya, ini gimana ya, oh ya udah gue masuk dulu aja, nggak masalah, uang kecil dulu aja, maksudnya beli dengan jumlah lot yang kecil dulu, nanti ketika gue dapat konfirmasi, oke, gue bisa tambahin di situ, kayak gitu sih, lebih ke sana sih, lebih ke modifikasinya ke sana. Iya, jadi bener ya teman-teman, maksudnya yang di-sharing sama Bro Andi, teman-teman juga perlu ingat, lagi-lagi teknik bisa apapun gitu ya, tapi position sizing, money management, itu sometimes yang bisa nyelamatin lu gitu, ya kan? Betul. Bahkan, ya money management yang psikologi lah balik-balik, jadi ya skill lu bisa pakein apa aja. So, nah ngomongin skill nih, gue tanya nih, mungkin teman-teman ada yang penasaran juga. Bro Andi ini meskipun pakai TA swing-swing gini, tetap investasi nggak sih yang lebih ke long term, bro? Ada nggak sih saham yang disimpan gitu misalnya, atau emang lu ya udahlah ini emang just buat dagang aja gitu? Oke, kalau di saham tuh biasa enggak gitu ya, nggak ada. Jadi gue nyamannya as a trader aja. As a trader aja. Tapi kalau untuk investasi di instrumen yang lainnya lah, kayak reksadana ada, kayak peer to peer juga ada, kayak gitu. Gue diversifikasi investasinya di tempat yang lain. Jadi kalau gue di saham, gue pengen fokusnya di trading aja gitu, nggak mau dicampurin lah yang ini trading, yang ini, karena psikologinya bakal susah banget gitu ya kalau ngelihat ada kondisi dalam di mana di sini gue tujuannya untuk trading, di sini gue tujuannya untuk investasi gitu. Oke, jadi kalau lo invest pun lebih ke instrumen yang lain ya, nggak di saham. Instrumen yang lain, betul. Padahal di saham secara jangka panjang tuh bagus loh, bro. Iya, gue juga sempat gue sempat research juga, gue ngelihat juga
ini sebenarnya kalau di investasi tuh bagus gitu ya, dengan ambil dividen dan segala macam. Cuman ketika gue pengen mulai praktek, gue pernah di satu titik gue mau coba bikin satu account untuk investasi aja deh gitu ya. Di situ cari yang benar-benar uptrend, kemudian yang rutin bagi dividen dan segala macam. Tapi nggak tahu nih, gue nggak bisa dealing sama diri gue sendiri nih, kayaknya gue I nggak see. terlalu nyaman gitu dengan hal itu gitu ya. Gue mending uangnya gue pakai trading aja lah, lebih pasti gitu. Mantap, mantap, mantap. Ya nggak masalah sih, baik-baik lagi semuanya disesuaikan dengan karakter masing-masing sih. Betul betul. Gitu. Karena ya di saham apapun caranya, ya memang cari cuan bisa segala cara sih. Bisa segala cara. Yang penting nyaman. Dan good Betul. point-nya adalah lu kan tetap berinvestasi tapi di instrumen lain supaya itu nggak ngeganggu psikologi atau strategi lu. Jadi teman-teman Yes. mungkin kan, waduh wah saham juga suka trading nih, terus nggak tahu investnya kemana. Ya itu memang diversifikasi instrumen itu bisa jadi pilihan buat teman-teman sih. Betul betul. Gitu, menarik. Kalau lu sendiri gimana nih Bro Kevas? Coba lu sharing dikit deh. Waduh. Kalau lu mau beli saham nih ya, karena kan lu bener-bener kalau gue lihat nih ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya nih ya, gue pengen share nih ke teman-teman semua yang nonton nih, ada sekitar 1.000 Apa ya. nih? Jadi gue itu mulai untuk bikin konten di YouTube, gue itu mulai aktif di Instagram gitu ya, sharing edukasi. Itu salah satu inspirasi gue itu adalah Kevas Evander gitu. Aduh, malu ini gua. ini beneran ya, Thank you. ini bukan gue mau jilat, gue mau menjilat ya. Tapi dulu itu gue ketika ngeliat ya, sebelum gue masuk bikin YouTube tentang saham, gue tuh ngeliat kayak saham ini sangat sedikit banget dibahas ya waktu itu ya, nggak terlalu banyak lah YouTuber yang ngebahas. Dikit lah. Salah satunya tuh lu gitu ya. Pas gue ngeliat lu ngebahas tentang fundamental sebuah saham, ini kayaknya orang kok jago banget gitu ya, ngebahas tentang saham fundamentalnya dan segala macam, dan semuanya dikemas dengan hebat, dengan bagus. Gue rasa, gue mikir nih, gue kayaknya bisa nggak ya buat kayak Kevas Evander tapi versi teknikalnya gitu ya. Akhirnya gue beranikan diri ya waktu 2020, ya udah ya thank you lah lu dijadi inspirasi gue bro. Ya seneng lah kalau gue bisa menginspirasi lu pada semuanya juga. But ya tapi Bro Andi emang jauh lebih komit dan jauh lebih konsisten dalam bagian konten sih. Gue sih salut banget. Konten lu juga bener-bener rapi gitu kan, konsisten banget. Kalau gue kadang suka bolong, masih suka seenaknya. Ya kalau lagi mau bikin konten ya gue bikin. Kalau enggak ya ntar aja. Cuma gue salut banget sih sama dedikasi lu juga luar biasa banget. Makanya, Thank you. ngebutnya luar biasa banget bro. Jadi berapa lama lagi nih Coldplay button nih? Waduh. Wah. Doain aja ya, Buat doain filter aja. aja belum. Aduh. Iya dong, teman-teman Smart Trader nih yang follower gue, follow juga dong Bro Kevas nih ya. Soalnya, thank you. Soalnya gue banyak dapat inspirasi sih ya. Di samping konten lu masalah fundamental saham ya, ngebahas fundamental saham, banyak banget konten-konten lu yang bagus sih secara literasi finansialnya sih. Itu yang gue dapat juga. Thank you. Jadi jangan lupa ya guys, follow juga tuh Bro Kevas. Thank you. But balik lagi sekarang ke lu. Tadi gue mau nanya apa ya sampai lupa nih, kan jadi agak terbang itu kan nggak enak bro. Sahamnya terbang. Kita mungkin bahas sedikit ke spesifik industri ya bro. Kalau lu sendiri ngeliatin saham bank-bank digital gitu, lu berarti ngikutin dong. Karena kan saham-saham bank digital ini kayak rame banget. Kalau lu sendiri lebih suka yang kayak gimana sih? Apa lu ngikutin nggak, atau jangan-jangan nggak ngikutin lagi gitu untuk cari momen di sini? Iya, especially kurang lebih 2-3 minggu ke belakang ya kalau nggak salah ya, itu bank-bank digital kan wah lagi bagus banget, rame banget. Kalau gue lihat waktu itu IHSG walaupun lesu gitu ya, bank-bank digital kan kenaikannya luar biasa ya. Dan ternyata ketika kita lihat di belakangnya itu ada story ya, di mana dia memang perlu masuk ke dalam sebuah requirement dari BEI kalau gue nggak salah ya, tapi gue nggak terlalu ngerti lah, itu gue diskusi sama teman-teman gue, dimana artinya bahwa si bank-bank digital ini memang harga sahamnya perlu naik gitu ya waktu itu. Jadi ketika gue tahu analisis dari teman-teman gue tentang hal itu, kemudian gue lihat juga dia punya technical analisisnya,
oh ternyata bagus nih, ada beberapa saham bank digital yang masuk nih sesuai dengan skenario atau sesuai dengan technical analysis yang bisa gue tradingin nih. Ya udah, akhirnya gue ada beberapa trading di sana gitu ya. Dan ternyata performanya cukup bagus gitu ya, ketika breakout beberapa kali, breakoutnya confirm dan segala macam. Terus gue sempat beberapa bank digital gue trading di sana, dan ya lumayan gitu ya, ketika IHSG-nya mungkin masih lesu atau sideways gitu ya, performance portofolio juga bisa growing gitu sebenarnya lewat bank-bank digital tadi. Which is dimana yang bank-bank digital itu kan korelasinya tidak terlalu tinggi terhadap IHSG ya sebenarnya kayak gitu. Yap. Masih Jadi kecil juga. memang itu adalah, betul banget. Jadi itu adalah sebuah apa ya, kesempatan lainnya lah. Kita pernah ada di satu fase di mana ketika IHSG-nya lesu, itu semua saham hampir 100% lesu juga gitu ya, di mana nggak ada kesempatan. Cuman kemarin ketika 1 bulan kemarin lah kalau nggak salah ya, itu bank-bank digital ngasih kita kesempatan banget sih. Jadi kalau kita bisa screeningnya dengan baik, kalau kita bisa memanfaatkan sektor-sektor yang mungkin lagi menarik nih ya, dibanding dengan sektor secara keseluruhan kayak gitu, itu kita bisa growing portfolio di sana. Tapi kalau enggak, ya simply kita stay away dulu aja dari market gitu ya. Oke. Padahal sebenarnya bank digital pun juga banyak ya, dan semuanya juga mungkin naik semua gitu. Betul. Lu sendiri ada kayak kriteria filternya nggak sih dari saham yang misal di sektor yang ini saham memang satu sektor ini lagi naik semua gitu? Nah, Apa emang lu semuanya masukin semuanya, atau yaudah kalau sektor saham bank digital ya udahlah satu aja gitu, atau yang budgetnya let's say budgetnya 10% dari porto, karena ada 10 gue masukin aja ke 10 gitu, gimana? Oke, ini menarik nih. Gini, mungkin satu sektor bank digital semua lagi bagus gitu ya. Semua harganya lagi naik. Nah, itu adalah PR-nya kita. Itu masuknya ke money management sih sebenarnya. Kalau semuanya bisa naik gitu ya, misalkan ada 10 saham. Apakah lebih bagus kita beli 10 sahamnya gitu ya, biar kita dapat semua momentum kenaikan saham bank digital, atau kita lebih fokusin mungkin ke 1-2 saham yang benar-benar yang terbaik daripada 10 saham yang tadi. Terus habis itu kita fokus uang kita diversifikasinya kedua itu aja gitu ya. Kalau gue pilih yang kedua gitu. Karena menurut gue kita beli semua saham pun nanti dia punya performance lebih ke average aja gitu ya, nggak. Karena kan nggak semua saham juga ngasih performance yang 100% gitu ya. Misalkan saham A bisa ARA nih berjilid-jilid, tapi saham B mungkin belum tentu kayak gitu ya. Jadi balik lagi kita akan filter dulu, kita akan lihat technical analisisnya. Biasanya kalau yang sahamnya udah breakout beberapa level resistance yang penting di atasnya, itu yang jauh lebih menarik. Karena ada beberapa saham bank digital yang sebenarnya masih beberapa saat itu naik, tapi ternyata level resistance pentingnya itu masih jauh di atas. Biasanya kayak gitu gue nggak ambil gitu. Jadi balik lagi ke technical analisis sih. Oke. Nah, ini lu anyway lagi depan laptop nggak bro? Atau komputer? Iya. Ini lagi di depan monitor. Kenapa? Gue jadi kepikiran gini bro, gimana mungkin gue ya sedikit sharing-sharing apa yang ada di pilihan yang based on fundamental. Jadi kita coba combine aja lah. Ini mungkin stock pick-nya dari gue, saham-saham yang honestly mungkin beberapa ada yang gue pegang, gue akan gue tanya gitu. Karena kalau gue kan milihnya based on fundamental nih, tapi dari sudut pandang teknikal lu kayak gimana sih? Gitu. Oke, boleh. Jadi kita coba ya bro bongkar saham ya, bongkar portofolio. Ya, gue akan bongkar porto lah, nggak bongkar semuanya juga sih. Mungkin kalau yang lagi gue keep kumpulin nggak akan gue sebut juga sih. Iya. Boleh. Ram ini. Boleh ya, Bre? Boleh ya. Biar sekalian kita juga teman-teman juga biar lebih praktek lah ya. Boleh gue buka ini gue dulu. Mungkin gue dari satu saham bank digital yang memang gue pegang dan gue pick itu adalah Agro, bro. Agro ya, oke. Let's see. Honestly gue masih pegang, meskipun posisi gue lagi beggar nih. Nah, kadang gue posisi beggar mungkin lu bisa kasih tips. Kadang kan kalau trading kan juga ini kan, apa namanya, let profit run. Ya. Nah, kalau sekarang kondisinya lagi let profit run, gimana nih pandangan lu tentang saham Agro ini? Oke, sebenarnya tergantung posisi average price kita di berapa ya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau kondisinya seperti saat ini, seharusnya kita at least udah realisasikan, kalau misalkan dari sudut pandang trading ya, trader ya, at least kita harusnya udah
realisasikan profit at least 50% daripada Oke. bull run yang sebelumnya atau rally yang sebelumnya kita dapat nih. Jadi kan harga tertingginya itu kalau nggak salah di sekitar 2.900-an ya. Nah, seharusnya gimana caranya waktu itu kita bisa secure profit dulu 50% di kondisi yang saat ini. Dan kalau kita lihat sekarang agro itu kan sempat terkoreksi minus 32% nih dari titik atau harga paling tingginya ya. Minus 32%, iya kan? Nah, Sedih juga sih. Oke. iya benar banget. Nah, justru sebenarnya saat ini tuh memang lagi koreksi wajar sih menurut gua karena memang jelas banget sih kalau kita sama-sama ngelihat saham agro ini trennya lagi bullishnya luar biasa. Tapi balik lagi, kalau dari trading sendiri itu bagaimana kita bisa apa ya? At the end of the day kan yang matter the most itu adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungannya gitu ya. Jadi how we nail down the profit itself gitu ya. Jadi buat gua sendiri sih saham agro itu sekarang sebenarnya masih bagus ya untuk jangka panjang, apalagi jangka panjang ya. Ini masih bagus banget, masih belum ada kalau koreksinya pun masih wajar sebenarnya. Karena kalau dia naik kan bisa ya 25%, 20% gitu ya. Dan sekarang koreksinya masih sekitar minus 30% tuh ya dari atas ke bawah. Dan seharusnya sekarang itu saham agro lagi masuk ke dalam koreksi sih. Masih masuk ke dalam koreksi. Jadi mungkin di saat yang seperti ini tuh biasanya takes time lumayan lama sih sebenarnya kalau untuk agro. Ya mungkin sekitar 2 minggu sampai 2 bulan kali ya. Kurang lebih lah. Tapi yang kita bisa lihat di sini seharusnya saham agro ini nggak bisa turun di bawah 2000 sih. Itu ada support yang kuat di situ. Di bawah 2000 itu loh. Itu ada support kan di area 2000. Kalau misalkan masih tertahan itu di swing atas, sebelumnya kan? Betul, itu swing sebelumnya. Kalau misalkan saham agro ini bisa bertahan di atas 2000 ini sebenarnya masih aman banget gitu ya. Dan sebenarnya kalau gua punya bagger nih ya, misalkan di saham agro ini gue bisa plan untuk average up sih sebenarnya. Karena trennya jelas banget. Average up. Iya. Wow. Kadang-kadang ya kan bagger kan Kalau itu kan hanya percentage kan ya sebenarnya. Ya sih, memang sih secara nominal kan juga lebih untung juga kalau naik. Betul. Ya. Biasanya gue akan average up gitu. Oke, nah nih misalnya gue consider agro, I think masih bagus juga. Kalau lu mau average up di kondisi kayak sekarang, lu akan lebih perhatiin ke resisten major, which is itu di sekitar 2.900-an, atau di resistance yang barusan terjadi nih, misalnya 2.460-an. Gue akan gue akan bertahap masuknya. Jadi gue akan plotting dulu tuh support resistance. Tadi good point ya, bahwa support resistance-nya atau resistance-nya itu ada di 2.900 dan di sekitar 2.450 ya, daerah situ ya. Nah itu gue akan plotting dulu dan gue akan lihat price action-nya kayak gitu. Nah sekarang sebenarnya kalau kita zoom in misalkan ya ke time frame H4 gitu ya, gue ngelihat di sini ada potensi dia membentuk inverted head and shoulder sih sebenarnya. Tapi ini masih potensi ya, teman-teman. Ini masih potensi. Dan ini disclaimer on dulu ya, jangan. Tunggu. Tunggu, inverted head and shoulders. Bentar, gue akan melihat dulu. Kan gue tidak terbiasa ya, teman-teman, ya, untuk melihat. Tapi gue tahu nih, Bro Kevas kan belajar technical juga nih. Iya. Paket komplit ya jadinya ya. Honestly, memang sebelumnya gue juga pelajarinya bahkan technical dulu sih. Sebelum masuk ke funda. Oh, I got it. Where is the head and shoulder? Ya. Ya. So neckline-nya di 2.900-an ya berarti ya? Betul banget. Neckline-nya di sekitar segitu. Biasanya gue akan pelan-pelan. Ini banyak teman-teman yang minta screen gimana nih? Screen orang yang bisa salah atau screen-nya Bro Andi nih? Coba. Teman-teman sambil lihat juga aja. Oh iya, soalnya kalau yang pakai di HP kalau exit nanti nggak kedengeran ininya ya, IG live-nya ya. Iya betul. Nah kalau teman-teman lagi pada buka laptop bolehlah buka laptop. Tapi mungkin kalau lu mau share biar teman-teman juga lebih enak. Biasanya lu nge-share nggak sih kalau IG live, Bro? Depend sih kalau misalkan mereka banyak yang minta share. Kita lihat aja nih. Coba komen yang mau nge-share, siapa yang nggak mau siapa. Wah, iya boleh. Kita share. Komen. Ya kalau banyak yang minta kita share. Tuh, oh ya katanya ada share aja chatnya.
Oke, coba kita share lah ya biar lebih seru nih Boleh, boleh. ngobrolnya. Boleh, boleh. Oke. Apa mungkin gua aja juga nggak masalah ya. Sebagai orang awam Oh nih, boleh. misal Oh boleh biar boleh boleh diajarin boleh. sama Koko Andi gimana sih ceritanya gitu kan. Boleh 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 boleh. Oke, mantap. So, ini gua nggak bisa lebih dekat lagi ya karena gimana nih? Nggak bisa lebih dekat lagi ya? Oh, lu Iya. pakai stand ini ya, Soalnya gua HP pakai ya? stand bener. Oke. Iya. Kelihatan nggak itu? Kalau Coba gua di zoom. tumpuk nggak bisa. Chartnya deh coba di zoom. Kelihatan nggak teman-teman? Coba. Nah, itu daily time frame ya? Mm-mm. Daily time frame ya, So oke. yang tadi lu bilang head and shoulder begini nggak sih bro? Yang nanti potensial inverted head and shoulder. eh Coba deh lu buka time frame H4 dulu deh. Wow bro, gua dipakai Stockbit. Oh, I see. Trading view ya. Iya, trading view bisa. Stockbit maksimal daily ya, minimal daily ya. Mm-mm. Oke. Ih, oh ini indeks makanya kok tiba-tiba tidak ada. Jadi kita lagi bahas saham agro ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman juga boleh coba ya. Coba di chat kali ya, mau nanti kita mau bahas sama apa kali ya, abis ini. Oke nih H4 bro. H4 ya, oke udah ya. Coba di zoom in. Wait. Biar gedein lagi. Hmm. Zoom in, sini. Zoom in ya. Yang sebelah kanannya ditarik bro, coba di drag ke atas ke bawah. Yang nah gitu biar lebih. Biar lebih gede. Oke. Nah, mantap. Sininya ya, yang kecil H4 ininya ya. Yes, itu Iya bener kan. banget. Hmm, Bener banget. got it. Jadi ada potensi, tapi masih potensi ya. Masih potensi sih Sini menurut ya gua teman-teman ya. karena Yang ini, gua nggak biasa charting nih, bener nggak sih biasanya begini? iya betul Gua betul nggak betul. apal, nggak apa. Ya bener kan? Itu masih ada potensi ke situ sih sebenarnya. Kalau gue lihat. So ini neckline-nya lah ya. Betul. Itu neckline-nya. Dan, Bisa jadi inverted head and shoulder, bisa jadi double bottom. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi oh, kalau double yang bottom kalau ke sini dulu nih, bawah dulu berarti ya. betul. Kalau dia misalnya ke Ada sini area dulu kan, support. yang ini. Benar. Hmm. Tapi balik So lagi ya, ini krusialnya bukan 2000 ini ya. ya. Ya ini bukan Eh, rekomendasi ya guys ya. Cuma ini betul, saham bukan yang lagi gue rekomendasi. pegang. Jadi gua lagi minta wejangan dari Bro Andi nih. Waduh. Harusnya gue yang minta dong. Lu kan bisa sampai beggar nih. Oke, saham apa lagi ya? Coba mungkin saham yang sudah lama gua agak tinggalkan sebenarnya, tapi it was my favorite juga di tahun 2020, Harum bro. Oh, Harum. Oke. What do you see on Harum? Kalau sekarang sih gue melihat Harum itu kan saat ini udah di area Oh, support nah ya. kalau gini lu yang harusnya share screen bro. Kalau lu lagi ngomong gini bro, bisa nggak lo? Boleh gue share screen ya. Coba. Wah ini emang teman-teman kayaknya lebih suka praktek ya. Tiba-tiba begitu praktek gue lihat live-nya langsung banyak banget nih. Naik loh, iya loh. Iya. Luar biasa emang. Luar biasa. Bentar. Ini kelihatan gak nih? Coba gue zoom out dulu. Coba Ini bukan teman-teman stock komen pick ya di teman-teman. komen. Kelihatan bro. Iya, bukan stock pit ya. Hmm. Oke, ini chart Harum ya di time frame daily. Jadi Harum itu memang waktu itu juga gue sempat melihat menarik banget ketika 2020 ya, 2020 kan naiknya signifikan banget nih saham Harum, saham energi yang ini kan. Nah, ketika dia dari bawah sini ya, kalau kita lihat ya, dari bawah sini kan naik ke atas ini luar biasa nih. Ini harusnya kita bisa dapat, harusnya bisa dapat nih. Gue juga sempat masuk di Harum waktu itu, sempat trading di sini, ya kan. Nah, setelah dia rally seperti ini, memang reaksi yang seharusnya terjadi adalah dia akan melakukan yang namanya koreksi dulu nih, teman-teman.
Ya, di sini kan melakukan koreksi, tapi di sini koreksinya kalau kita lihat eh, lumayan ini ya, lumayan dalam. Kalau kita ukur coba dari high, dari price yang paling tingginya ke bawah sini sekitar 40% penurunannya. Bisa dilihat nggak ini? Iya. Di sini sekitar Yap, yap, yap. 40% ya. Penurunannya Betul. sekitar 40%. Nah, ketika penurunannya seperti ini, kalau gue pribadi, ini eh untuk saat ini buat gue sih, kalau misalkan mau masuk harum, masih belum terlalu menarik ya. Kenapa? Karena bergerak sideways aja sih saat ini. Seperti ini. Mhm, mhm, mhm. Jadi marketnya masih bergerak sideways di area sini, dan kalau kita lihat saat ini udah ada di area supportnya nih. Tapi supportnya Yap, ini rawan rawan dijebol rawan sebenarnya jebol kalau ya. menurut gua. Rawan jebol. Mhm. Supportnya rawan jebol. Nah, kalau misalkan dia nggak jebol, low battery. Kalau misalkan nggak jebol, Wah, dia paling bisa naik ke area supportnya lagi, area resistance-nya lagi di sini. Sebenarnya untuk saat oke, ini saham oke. harum ini, kalau kita mau trading dengan Mhm. cara swing juga Buy on bisa. weakness ya. Kita bisa buy on weakness di area sini Yap, yap. dan bisa take profit di area support resistance yang di atas sini. Cuman kalau Enam gue ribu buat seratus. gue pribadi, this is not my kriteria gitu ya. Stok kriteria gue bukan yang Hmm. seperti ini sih sebenarnya. Ini kita bisa dapat resikonya juga kecil Even sih sebenarnya. iya loh, even kalau lu pakai biasa kalau kadang gua lihat misalnya pakai buy on weakness, ini Mm-mm. resikonya menarik banget, Bro. Betul Bisa satu betul banding 5 nih. Misal gua stop loss-nya aja di 4.300 gitu. empat tiga betul empat betul. puluh. Targetnya di resisten yang di 6.060. Itu udah Iya lumayan betul banget banget. nih. Ya kan Iya sebenarnya. betul Tapi banget. lu karena baik lagi tipenya lebih ke buy on break ya. Betul banget. Dan saham yang kayak gini, gue nggak terlalu suka. Kenapa? Karena ketika mungkin dia naik, kita akan ukur ya. Mungkin dia naik nih ya, di area support dia naik ke atas sampai ke resistance. Tapi dia Hmm. butuh waktu kurang lebih 67 hari atau 2 bulan kayak gitu. Oh. Dan Oke, kenaikannya oke, sebenarnya oke. nggak terlalu signifikan. Oke, misalkan kita belinya jangan muluk-muluk di bawah sini lah ya, jangan muluk-muluk di bawah sini. Kita belinya mungkin ya sekitar sini lah. Oke, dia Hmm. cuma naik 18% kayak gitu. Hmm. Kalau kita bisa benar-benar beli di area yang ideal, jual di paling atas kayak gitu, kita dapat untung 18% sebelum dia turun lagi ke bawah. Nah, which is gue sendiri nggak terlalu suka gitu, bukan termasuk kriteria trading gue gitu untuk saham yang seperti ini gitu. Oke, menarik. Walaupun risk rewardnya menarik gitu ya, risk rewardnya menarik kayak gitu. Karena masalah waktu aja sih. Kalau menurut gue gini, dalam trading itu variabelnya bukan cuma di profit atau enggaknya aja, profit atau Di lossnya waktu aja, ya. tapi di waktunya juga ya. How much you spend for the profit itself gitu. How much time you spend for the profit itself gitu. Padahal kalau sometimes kalau gue misalnya as a fundamental gitu ya bro ya, sometimes gue juga Mm-mm. ngeliatin ke harga gitu. Apalagi kalau harganya lagi sideways gini. Tapi ini case-nya kalau sideways-nya di bawah ya. Ini misalnya habis turun, terus sideways gini malah gue agak agak seneng gitu. Karena Oke, I see. waktu gue untuk ngumpulinnya itu lebih lama. Lebih Karena kan lama, kita I mau see. akumulasi bulan depan pengen top up lagi, ada duit lagi gitu. Jadi sometimes di fase konsolidasi gini malah kadang buat gue menarik kalau itu di bawah ya bro. Kalau ini kan di atas lain cerita, udah tinggi juga gitu. Mm-hmm. Udah nggak masuk. Oke, I see, I see. Justru kalau menurut gue nih ya, stok yang menarik Hmm. itu, ini gue share sedikit aja deh jadinya. Kalau Share misalkan dia banyak udah, juga boleh bro. nanti nggak cukup waktunya ya. Jadi menurut gue yang menarik itu kalau misalkan dia berhasil breakout nih ya. Ini berhasil Hmm. breakout, Hmm. volumenya, nanti kalau dilihat di sini volumenya, volume di bawah ini bisa sebesar ini nih, tiba-tiba nge-spike ke atas ya. Itu kan konfirmasi. Habis itu mungkin kalau dia retest ke bawah, Udah oke, masuk. ke area supportnya kan dia retest. Enggak, gue belum Hmm. masuk. Oh belum masuk. Gue belum masuk. Gue masuknya adalah ketika dia udah deket-deket area all time high-nya di sini. Gue deket-deket area all time high di Oh. situ, gue baru consider untuk masuk. Kenapa? Karena buat gue target profit gue kalau di range area sini, di range area di sini masih belum menarik buat gue. Gue lebih nyari target profitnya ketika dia udah berhasil breakout di sini, karena menurut gue ini target profitnya jauh lebih unpredictable lah, nggak tahu sampai mana dia bisa naik gitu. Jadi So memang sky is the limit ya bro ya kalau ini ya. betul betul. Jadi di sini kalau misalnya dia berhasil
apa namanya, rebound di area support ya. Jadi ini resistance become support, habis itu dia naik Yep. lagi. Gue akan beli dulu bertahap. Gue akan buy di sini kalau dia berhasil breakout di sini. Mhm. Habis itu kalau dia bikin konsolidasi lagi nih, about to breakout, gue akan average up lagi ketika dia berhasil breakout di sini. Nggak kelihatan ya di sini nih. Got it, Jadi got it, got it, got it. jadi menurut gue ini yang gue cari gitu ya. Eh, apa saham-saham yang bergerak seperti ini yang biasanya gue cari kayak gitu. Oke, now let's time kalau misalnya ini ada satu saham yang kalau ini gue belum pegang bro, tapi Mhm. kalau gue share secara logic common sense aja ya buat invest ya, apalagi kalau Boleh, duitnya boleh. banyak buat nyari dividen yield, ini menarik. Tapi ini mungkin pasti akan dicecar sama banyak orang, ya. Oke. Bukan Gudang Garam, tapi temennya, misalnya HMSP. Ini Oke, saham downtrend HMSP. abis bro, downtrend Ah, abis. Kalau lu saham yang kayak gini, tipikalnya bakal nunggu masuknya kapan bro? gue nggak akan masuk sih. Nggak akan masuk. Nah, Nggak sampai akan kapan masuk. lu akan masuk? Sampai kapan lu akan masuk? Oke, sebentar. Gue benerin Apakah dulu memang sih. harus ada tanda-tanda uptrend? Udah bikin higher low, higher low 2 kali atau gimana? Gue akan mulai menarik untuk masuk itu ketika pertama dia Oke, ini lu dulu transisi jauh dulu. ya. Mhm. Ini gue pakai weekly sih, bro. Oke. Pakai weekly. Karena ini jelas banget nih downtrend. Pertama gue menarik untuk masuk itu kalau misalkan dia udah transisi dulu dari bearish, ini kan bearish ke bawah, Mhm. menjadi bullish naik ke atas. Mhm. Nah, masalahnya masa transisi sebuah saham dari bearish ke bullish itu nggak bisa langsung instan. Biasanya mereka ketika bearish kayak gini mau transisi ke bullish, biasanya dia butuh waktu dulu untuk akumulasi lagi atau sideways lagi di bawah, Betul. ya kan? Habis itu baru naik ke atas. Mhm. Nah, buat gue ini masih panjang banget nih kalau ditarik secara time frame. Ini masih bakal panjang banget sih untuk HMSP bakal transisi ke bullish karena masa transisinya itu masih belum terlihat. Buat gue sih seperti itu. Jadi kalau misalkan dia udah mulai ada konsolidasi gitu ya di area bawah, terus tiba-tiba dia udah mulai breakout nih masa atau fase akumulasi ini kan kalau kita lihat di sini fase akumulasi nih ya. Dia udah mulai breakout di sini. Nah, itu baru kita bisa coba untuk cari entry point lagi lah di situ. Menarik atau enggaknya volumenya lihat. Dengan skenario yang lo bikin ini, bro, lo kan berarti expect ada konsolidasi, ya nggak? Betul. Nah, kalau even after konsolidasi kan sebelumnya belum ada tanda-tanda uptrend, ya nggak? Yes, betul. Tapi lo masih mau nggak after konsolidasi itu berakhir, itu break? Itu break lo masuk gitu? Di akhir konsolidasi? Di akhir konsolidasi gue nggak akan masuk dulu biasanya. Oke. Biasanya di akhir konsolidasi gue nggak akan masuk. Jadi buat gue nggak masalah terlambat sedikit ya. Karena kalau gue sendiri trading gue nggak mencari saham di harga yang bawah gitu. Low. Yep. Betul. Jadi misalkan dia konsolidasi di sini ya. Habis itu mungkin ketika biasanya kalau udah konsolidasi kayak gini ini sahamnya jadi nggak akan populer. Kadang-kadang jarang untuk diomongin orang gitu ya. Dan ketika dia breakout, barulah diperbincangkan kayak gitu. Nah, menurut gue ini bukan ketinggalan sih sebenarnya. Kalau untuk teknik trading gue ya. Justru kalau misalkan dia baru breakout seperti ini, abis itu gue akan cari biasanya dia, kita lihat koreksi, kalau dia koreksi sedikit dan volumenya kecil ketika koreksi, nah itu gue baru bisa bikin trading plan di situ. Gue lihat ada pola apa di sini, kemudian gue lihat apakah risk reward-nya baik dan segala macam. Nah itu baru gue trading di sini. Jadi nggak masalah sih buat gue. Sekarang gue balik gini bro. Kalau lu, ini kan lu nggak mau masuk ya. Tapi misalnya gue, honestly kalau fundamental, ini saham mulai menarik. Meskipun kalau lu balik gini bro, kira-kira bisa turunnya sampai kapan? Supaya kalau gue hitung-hitungan value secara fundamental, masuk nih sekalian, gitu. Oke, boleh. Ya nggak? Bener nggak? Boleh. Kalau ini dibalik, kira-kira turunnya bisa sampai kapan, bro? Gitu. Kalau gue kan emang tipe yang lebih, gue kok agak kontrarian juga. Kalau turun, emang sahamnya bagus, value-nya bagus, ya gue masuk aja gitu, why not? Kalau gue ya.
Nah, Betul, sekarang betul, gue betul. tanya, kalau turun bisa turun sampai berapa nih, bro? Oke. Jadi sebelumnya gini Bro Kepas, gue mau kasih Hmm, satu statement dulu nih sebenarnya yang sering gue yap, share juga bahwa there is no price too low in the bear market sebenarnya. Jadi setuju, ketika setuju. dia turun terus sebenarnya selalu ada potensi dia ke harga yang jauh lebih rendah gitu ya. Tapi kita Hmm, tetap hmm, bisa melihat atau mencari supportnya tuh di mana gitu ya. Nah yap, biasanya ada dua cara yang biasanya gue sering pakai. Yang pertama adalah kita cari historical supportnya di berapa gitu ya. Brokemas sudah oke, pasti ngerti lah historical yap, support yap. kayak apa ya. Habis itu kedua kita bisa cari pakai Fibonacci sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly ini susah banget nih untuk dicari historical Hmm. price-nya karena udah lama banget. Jadi kita akan coba lihat pakai time frame monthly-nya dulu deh. Sampai 440 bro, 1618-nya. Iya, coba kita ukur pakai Fibonacci ya. Jadi kalau kita tarik dari sini ke atas, Ya, kurang lebih di sini ya. Di sini 440 ya. itu sekitar Empat- bentar bentar 500 ya, 540 sih. Coba bentar. lu apa sih weekly ya? Ini weekly, ini weekly. Kita tarik dari bawah sini. Ntar ya biar teman-teman bisa lihat ya. 0 sama satunya gua aktifin. Iya, gue juga udah ngaktifin. Nah, biasanya di 61,8 nih di sini nih. Jadi tarik dari bawah sini ke sini, Yap, ya yap, kan? yap, yap. Mm-mm. Ya di sini 1618-nya di 500-an lah, Mm-mm, 530 lah. mm-mm, 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 mm-mm. Kurang Wah, lebih itu di sih kalau situ. sampai di 530 sih, Menarik ya itu sih buat honestly ini. menarik. Karena kalau dari segi lu percaya kalau rokok gak akan mati ya. Kalau lu percayanya Hmm, rokok bakal mati, ya lain cerita. Lu gak akan bisa bilang ini bagus juga. Gitu. Karena oke. emang secara growth HMSP juga agak agak loyo lah di berapa tahun ini gitu. Cuma kalau emang itu Hmm, perusahaan stabil gitu-gitu aja bro, itu lu punya duit hidup dari dividen aja bisa gitu sebenarnya. betul banget, betul banget. Bisa Dividennya kasih yield. menarik ya. Yes, exactly. Lu bisa hidup 7%. Dan kalau lu percaya masih growth, ya itu yield akan bisa lebih tinggi sih sebenarnya. Betul, betul, So, betul, betul, betul. mungkin gue akan nunggu juga sih HMSP. Kalau bisa sampai di bawah 500, kayaknya agak no-brainer juga sih. tapi Oke. tapi ya bisa terjadi sih kayaknya. Kalau ngelihat Ya. trennya kayak gini ya, trennya kan Mhm, kalau mhm. yang lain kan kalau kita lihat saham-saham biasanya lagi konsolidasi ya, tapi kalau HMSP ini uniknya sendiri itu downtrendnya luar biasa sih. Luar biasa Downtrendnya bro luar nih. biasa kayak gitu. Kas. Watchlist gua apalagi ya yang fundanya bagus ya. Apalagi coba sekalian kasih Sebenarnya insight udah buat agak gue. agak agak running sih ya. Mungkin kalau saham yang gua akan hold lama ya BBRI sih. Cuma BBRI ini mungkin Oke, kinda boring lah. BBRI ya, boleh boleh boleh. Yoi. Oke, coba kita cek BBRI. Nah, BRI ini tuh sebenarnya kemarin ini kan sempat tembus all time high nih ya. Yap. Dan buat gue itu menarik sih waktu itu ketika dia mau tembus all Hmm. time high. Gue sempat trading, tapi akhirnya dia false break, gue juga ikut keluar gitu. Hmm. Karena memang kalau kita track back gitu ya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, cuman BBRI sama BBCA yang sebenarnya uptrendnya itu konsisten banget gitu. Setuju. Jadi Agree. agree banget kan. Jadi ketika dia itu break all time high-nya lagi, sebenarnya ada potensi dia tuh mengikuti atau melanjuti pergerakan yang sebelumnya sih sebenarnya. Karena dia punya track back atau history di mana setiap kali dia berhasil breakout resistance atau all time high, dia bisa ke harga yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau BBRI sekarang kita lihat, kemarin ada isu sempat mau right issue ya dia ya. Yap, yap. Kalau saat ini memang lagi terkoreksi dan masih sideways sih kalau menurut gua untuk BBRI ya. Jadi gue sih masih masih wait and see sih dan masih belum tertarik untuk beli saham BBRI So, sih. Trading. kalau lo begini ya bro ya, kalau lo gini, lo akan tunggu all time high lagi, which is di 4.900-an, atau resisten mana yang lo anggap itu break? Atau trendline miring ini? Gini, oke, gue bikin trendline yang tadi Mm-mm. kurang lebih gini ya.
Yap. Nah, walaupun dia breakout trendline, sebenarnya gini, trendline itu kan cuma guideline aja ya. Bukan Hmm. berarti ketika dia punya trendline, artinya dia bakal kencang naik ke atas, belum tentu. Bisa jadi dia akan memperpanjang masa konsolidasinya kayak gini. Jadi we never know sih sebenarnya. Cuman dia punya trendline ini hanya sebagai salah satu guidance saja sih sebenarnya. Nah, buat gua pribadi menarik ketika gua mau trading di saham BBRI itu kalau dia udah deket-deket all time high. Misalkan di sini resistance paling atasnya ya. Jadi gua biasanya bakalan gue biasanya bakalan nungguin dulu dia bergerak seperti tangga naik ke atas. Gue akan perhatiin Hmm. swing low-nya ini akan konsisten naik ke atas atau belum. Kalau swing low-nya ini masih belum terlihat konsisten naik ke atas, gue masih belum tertarik gitu ya sama saham BBRI ini. Tapi kalau dia udah Oke, membentuk oke. pola kurang lebih seperti ini, nah gue akan mulai consider untuk masuk dekat-dekat area all time high. Mungkin di area sini gue udah mungkin consider untuk masuk sebelum dia breakout all time high kayak gitu. Dan balik lagi, target gue bukan di resistance paling atas, tapi target gue selalu gue cari gimana caranya dia naik ke atas ini nih, breakout Fibo resistance naik lagi. ke atas ini kayak gitu. Ya bisa pakai Fibo, bisa pakai yang lain gitu. Tapi target gue selalu di mana gue cari target yang unlimited lah bisa dibilang, which is di atas all time high sebenarnya gitu. Itulah Ya, yang kalau buat BBRI gue sih gue percaya pasti akan all time high lagi sih, bro. betul. Gue juga percaya, cuman it's a matter of time aja ya. Time. Yap. Yap, Betul. yap, yap. Nih, kalau gitu gue kayaknya tahu nih satu saham yang mungkin lu suka. Kalau nggak salah ingat ya, ini lagi omong all time high, which is fundamentalnya juga bagus. I think Tebik. Boleh. Tebik ya. Yap. Anyway, ini yang nonton makin banyak loh, bro. Iya Makin nih, lama emang makin banyak. kalau dikasih stok tuh memang ini nih, seger Aduh, semua. iya. Anyway, lu bisa meja berapa, bro? Kira-kira berapa Eh, saham lagi nih? bisa sampai baterai HP gua hidup lah ya. Tadi udah sempat ada warning low bed sih sebenarnya. Oke, oke, Cuman oke. Paling ya kita satu dua saham lagi lah ya. boleh, aman. Oke, ini Tebik. Kalau kita lihat daily time frame, gua jauhin dulu ya di sini. Ini kan udah jelas ya, uptrend banget nih si Jelas Tebik ini. dong. Cuman kadang-kadang yang gue kurang Gimana? suka sama saham Tebik itu, gue beberapa kali sempat trading nih sebenarnya di saham ini. Cuma kadang-kadang dia ngasih false breakout, sering Sering ngasih ya? false breakout Sering sebenarnya. banget. Iya. Jadi misalkan kayak gini nih, kalau kita trading false breakout, kalau kita trading buy on breakout dia kena false break kayak gitu. Habis itu Hmm. di sini juga mungkin kalau misalkan kita mau entry lagi di atasnya ini kena lagi false break kayak gitu. Nah biasanya saham-saham kayak gini sih menurut gua, apalagi kalau kita lihat pergerakannya itu ketika dia naik pasti selalu diikuti sama koreksi dulu. Ini pergerakannya Ya, ya, ya. menurut gue ini secara technical analysis kurang menarik sih sebenarnya untuk saham-saham Tebik kayak gini nih. Core Cuman atasnya bukan panjang-panjang lagi. betul banget. Tapi gue waktu Hmm. itu sempat berhasil sih trading di saham Tebik itu ketika dia breakout di sini sih. Gue sempat berhasil trading di Tebik di sini nih ketika dia breakout di sini. Kayak gitu. Cuman ketika gue mau average up ini bakal lebih susah jatuhnya. Dan kalau sekarang kita bisa saham Tebik sebenarnya jauh lebih bagus kalau dia konsolidasi dulu nih ya panjang kayak gini. Mhm. Konsolidasi panjang kayak gini baru dia breakout. Itu jauh lebih bagus daripada dia udah Oke, dia ini udah kan mau naik. dekat-dekat all time high nih. Betul. Berarti target lu Heeh. akan buy break on break sekitar 3.400-an dong. Betul. Kalau Betul. dekat-dekat area situ. Oke. Heeh, heeh. Cuman Dan gue masih apa ya, Tebik gue nggak akan, resiko gue mungkin jauh lebih terbatas sih kayaknya untuk trading di sini, karena ini rawan banget sih untuk false break sih selama gue pelajari saham ini sih kayak gitu. oke, nah pertanyaan gue bro, kalau lu Hmm, lihat dari ini kan grafik kan udah pasti uptrend ya. Nah, betul. lu akan consider ini sebagai swing, which is akan dijadikan patokan stop loss, atau yang ini bro? Oke, untuk saat ini udah jadi swing sebenarnya. Udah jadi swing kan? Oke. Di sini udah jadi swing, tapi ini masih rawan banget untuk di breakdown. Dan sebenarnya kita bisa pakai Fibonacci sih.
Kalau kita ukur pakai Fibonacci ya, kita tarik dari bawah sini ke atas sini, kita buka internal retracement-nya 32,0,5618. Nah, sebenarnya area 38,2, 50 sama 61,8 ini merupakan ada potensi di sini akan rebound sebenarnya. Terus kalau kita kombinasikan Malah dengan 1,8-nya ini ya, beberapa multiple support juga tuh. Resisten betul yang di tertembus. sini. Ya. Wah, bisa nambah lagi di situ berarti jangan-jangan. Betul. Wah, ini lu punya ya. Dagger juga jangan-jangan. Tapi ya nggak tahu ya, tapi gue bilang fundamentalnya sih bagus. Fundamentalnya bagus ya. Oke. Nah, kan kalau kayak gini kita bisa lihat nih, kita bisa antisipasi dia masih akan, menurut gue dia masih akan turun nih ke sini. Abis itu kalau dia rebound naik ke atas, gue akan tunggu dia breakout di sini. Ya kan ini trend line, gue akan tunggu dia breakout. Nah, baru kita lihat di sini. Dia bisa bikin swing low yang kokoh nggak di sini? Kalau dia bisa bikin swing low yang kokoh di sini, gue baru bakal masukin jadi stock pick sih sebenarnya. Bro, ini di komen banyak banget yang minta friend. Ada apa ini friend? Mau dibahas? Mau dibahas nggak? Boleh. Boleh ya, coba ya. Saham friend. Biar puas ya. Biar Friendnya puas. salah bukan yang ini nih. Oke. Nah ini gue sempat analisis juga sih waktu itu. Oke, ini saham friend sih sneak peek aja ini kayaknya bakal cup and handle sih. Cuman gue nggak tahu. Nih. Oh, even lu tarik cupnya bisa panjang segitu ya bro ya? Bisa sih. Hampir Bisa. setahun loh. Iya, bisa. Bisa. Ini pas banget nih di resistance sebelumnya dia reject ke bawah. Artinya dia ada probability dia untuk koreksi dulu sih. Untuk friend sendiri, kalau kita lihat volumenya netral sih. Masih netral sih kalau secara volume. Tapi untuk friend sendiri, nah ini menarik sih. Sebenarnya kemarin ini gue sempat trading di saham friend. Gue itu tradingnya, kalau gue nggak salah, saham friend ini sebentar. Gue tradingnya kalau gue nggak salah ya, gue belinya di area sini nih. Di area sini. Sini ya. Bukan di area sini kayaknya. Kayaknya breakout sini deh. Gue lupa deh. Pokoknya gue sempet beli bertahap sih kalau di friend ini. Jadi ketika di breakout sini baru resiko yang penuh ketika gue breakout di sini. Abis itu dia sempat naik nih ke atas kan. Yep. Harusnya ini kalau nggak salah kena target dari ini ya, harmoniknya ya. Fibo. 61,8 Fibo. Ini gue sempat take profit dulu 50%. Nah, habis itu ketika dia turun itu gue antisipasi buat average up sebenarnya. Kalau dia berhasil breakout lagi di atas ini nih. Gue antisipasi karena gue lihat di sini merupakan resistance yang kuat nih. Resistance yang kuat. Ini sebelumnya kan ada resistance-nya di sini. Habis itu di sini kena dulu di resistance. Biasanya kalau uptrend-nya kuat, dia itu sorry ya, ini HP gue belum dicas penuh nih kayak tadi. Oke. Nah, biasanya ketika dia lagi uptrend, ini kan uptrend ya, dari bawah ke atas uptrend. Ketika dia kena resistance yang kuat, dan kalau dia misalkan koreksinya nggak besar, ya, dia koreksinya nggak besar. Misalkan koreksinya ya kurang lebih masih di sini deh. Harus gini. Nah, misalkan kayak gini nih, koreksinya masih seputar sini. Nah, dia tuh ada probability kalau dia masih bakal konsolidasi ke atas, ini bakal kenceng sih. Menurut gue ya, ini bakal kenceng. Kenapa? Karena dia bukannya buang barang di sini. Cuman beberapa orang mungkin atau beberapa pihak melakukan take profit aja sih. Atau mungkin ada yang sebelumnya nyangkut, mereka akan break even point doang. Kayak gitu. Tapi masalahnya di sini kalau kita lihat di sini ada area support ya. Masalahnya dia berhasil nge-breakdown ke bawah nih. Support ya. Turun di bawah sini. Iya. Turun ke bawah sini. Simple kalau udah kayak gini gue udah nggak terlalu menarik sih. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini doang. Tapi kalau dia nanti price action-nya
balik lagi naik ke atas, misalkan kayak gini, dia bikin ascending channel mungkin. Nah itu Hmm. gue baru akan consider lagi aja gitu. Tapi kalau untuk saat ini gue masih belum belum concern sih untuk saham Friend sih. Tapi masih aman sebenarnya, masih aman. Masih aman dalam arti dia swing low yang di sini masih belum di breakdown nih. Swing low yang di sini masih belum di breakdown sebenarnya gitu ya. Ini masih aman, cuman gua rasa dia masih butuh waktu yang lama buat dia berhasil breakout dari sini. Dan kalau dia berhasil breakout dari resistance yang ini, itu bakal menarik banget sih menurut gua, friend. Kayak even sebenarnya lu mungkin tadi kayak ada yang bilang wah kayaknya head and shoulder bro. Head and shoulder belum jadi sih, head and shoulder ini. Nah, ya belum. Mau ke shoulder kanan nih kayaknya. Benar Bisa nggak? jadi, tapi oke, Yang bisa kayak gini jadi bro. sebenarnya. Iya, betul, Ya nggak betul, sih? betul. Ya kan? Sebenarnya bisa bisa jadi. Cuman yang gue mau note gitu ya buat teman-teman, kadang-kadang jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dulu, atau jangan terlalu Yap, cepat untuk setuju. berasumsi. Nah, karena bisa aja, misalkan ya, bisa aja ini kan, Karena sorry, semua pola sebenarnya bisa-bisa aja bro. bener banget. Misalkan ini left Even ini bisa shoulder-nya, jadi ABW juga kayaknya. dia bisa juga. Misalkan kayak gini ya, misalkan dia udah right shoulder di sini ya, Hmm. tapi di sini dia nggak breakdown ke bawah. Ternyata di sini konsolidasi, misalkan panjang, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Jadi sebelum ada konfirmasi, sebelum jelas marketnya seperti apa, jangan berasumsi dulu ini kayaknya head and shoulder. Semuanya masih potensi. Kalau teman-teman melihat ini ada potensi sebagai head and shoulder, sebenarnya gue juga bisa bilang ini ada potensi untuk jadi ascending triangle gitu. Bisa jadi kan? Bisa Kayak jadi, gitu. iya. Semuanya masih bisa jadi gitu ya. Iya. Tapi mata kita itu jauh lebih sering untuk melihat pola reversal karena lebih mudah daripada pola continuation. Kenapa? Karena psikologis kita terpengaruhi sama koreksi yang dalam ini nih. Biasanya kalau koreksi dalam akan lanjut nih. Padahal trennya ini masih bully sih, sebenarnya masih uptrend gitu dalam jangka menengahnya gitu istilahnya. Gitu. I think kalau menurut lu frame bisa di bawah 120-an nggak sih? 120 apakah itu support yang kuat? 120, sebentar Karena gue cek sebenarnya dulu. friend itu kan barusan trade issue nih secara fundamental di 120, which is sebenarnya kan kalau orang pakai common sense saja, kenapa nih orang ada standby buyer yang mau Ya, beli friend di 120 kan sebenarnya. ya, ya. Jadi seharusnya logically memang harusnya sih dibawa ke atas 120 kan kalau kita mikirnya. Betul, betul, betul. Memang ini kalau gue lihat secara volume analisis juga ini cukup strong sih menurut gue. Dia punya support cukup strong karena ini ada pin bar ya, di sini ada pin bar dan dia langsung naik ke atas. Menurut gue ini cukup strong sih. Harusnya bisa jadi swing low yang baru di sini. Ini kan sebelumnya swing low di situ, di sini swing low yang baru sih harusnya. Kayak gitu. Jadi fundamental sama teknikal itu saling mengkonfirmasi aja sih sebenarnya. Bisa terlihat Yap. kayak gitu. Oke, bro. Ini sih pembicaraan yang sangat menarik sekali. Lu nggak Tapi pernah ya? disclaimer ya. Apa? Lu nggak pernah ya kalau misalkan live sama orang gitu ya, tiba-tiba buka ini chat. Honestly ya kadang gue kan beberapa kali di IDX channel. Kalau IDX Oke. channel, kalau sore itu udah pure technical semua bro. Gak ada yang nanya fundamental sebenarnya. I see. Jadi ya mau nggak mau I ya udah gue see. jawab aja gitu. Cuma Oke. tetap kalau gue pilih saham, based on-nya kebanyakan tetap fundamental sih. Fundamental. Waduh, bro Andinya left kenapa nih? Baterainya habis. Kayaknya gue coba WA dulu ya. Pas banget nih. Habis baterai? Bentar ya, gua WA si bro Andi dulu. Tapi masih deliver sih WA-nya. Sebentar ya guys. Kita pause dulu. Bro Andinya lagi masih lu ke live bentar. Oh, si Bro Andi ke pencet. Gua invite dulu sebentar lagi ya. Oke, gua invite lagi. Nah, Sorry bro, kepencet tadi pas gue mau balikin oh iya balik kamera ya. kameranya malah ke swipe gitu loh, jadi keluar sendiri.
It's okay bro, but ya at least itu teman-teman tadi kita mau bilang disclaimer sekali lagi ya. Jadi apa yang dibahas tetap kalian perlu analisa lagi, either lu pakai fundamental atau technical. Jangan percaya kita Yes. mentah-mentah lah. Kita semua bisa salah. Gitu. Betul. Ya, But ya. once again, thank you so much Bro Andi. I think Sama-sama. semoga ini teman-teman yang nonton juga pada dapat insight lah ya. Gitu. Ya, Karena betul ini banget. kalau dilihat dari viewer sih tadi all time high bro. Itu All time breakout high ya? semua itu. Wih, mantap. Iya. Iya. Oke. Semoga bermanfaat ya, guys. Yap. Oke, so I think kita ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu, bro. Sebenarnya gue pingin ada satu saham lagi, tapi kayaknya gue WA dulu aja, karena gue masih merahasiakan saham Sure. ini. Oke? Oke. Sip. Gampang. Thank you guys. Stay safe Thank you semuanya. semua. Dan have a nice day, guys. Buat besok. Bye. Bye-bye.